Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan pemrosesan paralel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita tentang designing, masih di dalam pemrosesan paralel, yaitu topik kita yaitu designing parallel programming. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas atau mengulas sedikit yaitu tentang partitioning dan communication, ya, komunikasi di dalam mendesain sebuah program paralel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu tentang synchronization, data dependencies, load balancing, dan granularity. Nah, apa sih sebetulnya sinkronisasi itu? Yang pertama adalah tipe-tipe dari sinkronisasi. Nah, type of synchronization, yaitu yang pertama adalah barrier atau disebut juga dengan pembatasan. Nah, di sini barrier ini biasanya menyiratkan bahwa semua tugas itu akan dilibatkan. Semua tugas ini akan dilibatkan. Mengimplikasikan, ya, di sini mengimplikasikan atau menyiratkan bahwa semua tugas itu akan dilibatkan. Nah, kemudian di sini setiap tugas ini akan melakukan tugasnya sehingga akan mencapai sebuah barrier tersebut. Nah, kemudian ketika tugas itu mencapai barriernya, dia akan berhenti atau melakukan pemblokiran. Nah, kemudian saat task terakhir itu mencapai barrier atau bisa disebut dengan penghalang di sini, ya, atau penghalang barrier itu. Jadi saat tugas atau task terakhir itu mencapai penghalangnya, barriernya, maka akan dilakukan sebuah sinkronisasi. Ya, tugas-tugas tersebut akan disinkronkan. Nah, apa yang terjadi dari sini ini akan berbeda-beda hasilnya. Nah, seringkali bagian dari sebuah task serial, section dari work pekerjaan yang serial itu harus dilakukan ketika sudah mencapai barriernya. Nah, dalam kasus ini tugas secara otomatis akan setelah melalui barrier atau task ini akan dirilis kembali untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Kita bisa asumsikan barrier ini adalah pembatas pekerjaan. Batasan dari pekerjaan itu sampai mana? Ketika sudah mencapai batasannya, barriernya, maka dia akan tugas-tugas tadi akan dikumpulkan, kemudian akan disinkronisasi. Karena ketika setiap tugas setelah sebuah problem itu dibagi ke dalam tugas-tugas tertentu, kemudian tugas tadi dikerjakan sendiri-sendiri oleh sub-sub dari komputernya, maka dia akan dikembalikan lagi berdasarkan batasan tadi, dikembalikan lagi, kemudian disinkronkan. Nah, kemudian yang kedua adalah log atau semapur. Ini bisa diasumsikan sebagai penanda. Nah, di sini can involve any number of tasks. Jadi semapur ini dapat melibatkan sejumlah tugas. Kemudian biasanya itu digunakan untuk untuk serialisasi atau untuk melindungi akses ke data global atau bagian kode-kodenya. Nah, hanya satu tugas dalam satu waktu yang dapat menggunakan atau memiliki semapur ini. Jadi biasanya ini digunakan untuk melindungi atau untuk membuat sebuah proses serial, ya. Hal ini digunakan untuk melindungi akses ke data global. Kemudian tugas pertama, the first task to acquire, ya. Jadi tugas pertama untuk mendapatkan set log ini, ya, tugas pertamanya adalah untuk mendapatkan set atau semapur yang pertama. Nah, tugas ini kemudian dapat dengan aman secara serial itu akan mengakseskan data atau kode yang dilindungi. Kemudian tugas lain dapat mencoba untuk mendapatkan kunci tersebut, tetapi harus menunggu hingga tugas yang dimiliki tadi
tersebut akan dilepaskan kembali. Dia akan diberi tanda, kemudian kapan di waktunya akan dijalankan, atau ketika akan dijalankan maka semapur itu akan dihilangkan. Ya, jadi semapur ini fungsinya juga tipe-tipenya, yaitu dia dapat memblocking atau non-blocking. Jadi bisa memblokir atau tidak memblokir suatu pekerjaan dalam program tersebut. Nah, kemudian di sini synchronous communication operation. Yang ketiga daripada types of synchronization, yaitu synchronous communication operasi atau disebut juga dengan operasi sinkron komunikasi, operasi komunikasi sinkron. Nah, di sini ada hanya melibatkan tugas yang menjalankan, tadi di synchronous communication operation ini hanya melibatkan tugas yang menjalankan operasi komunikasi. Selain operasi komunikasi, maka dia tidak melakukan synchronous communication. Nah, saat tugas ini, when a task perform of communication operation, ya, saat tugas itu melakukan operasi komunikasi, maka di situ beberapa bentuk koordinasi itu akan diperlukan dengan tugas lain yang berpartisipasi dalam komunikasi. Misalkan sebelum tugas itu bisa melakukan operasi pengiriman, itu harus terlebih dahulu menerima bisa disebut dengan pengakuan dari tugas penerima yang boleh dikirim. Jadi sebelum melakukan komunikasi, mana sih tugas yang harus dikirimkan terlebih dahulu? Nah, apakah tugas ini boleh dikirim atau tidak? Nah, itu yang penting. Kemudian di dalam operasi sinkronisasi komunikasi sinkron, di situ ada dibahas sebelumnya di bagian komunikasi, ya, sudah dibahas bagian komunikasi ini di pertemuan sebelumnya di bagian komunikasi. Lalu ada data dependency data. Data dependencies ini, a dependency exists between program statement when the order of statement execution affect the result of program. Jadi ada ketergantungan antara pernyataan program, ya, ketika urutan eksekusi pernyataan statement itu mempengaruhi hasil program. Kemudian ada ketergantungan data yang dihasilkan dari beberapa penggunaan lokasi yang sama dalam penyimpanan oleh tugas yang berbeda. Lalu di situ ada dependensi penting yang untuk pemrogram paralel, karena mereka adalah salah satu penghambat utama di dalam proses paralelismenya. Ya. Jadi dependensi ini akan penting untuk melakukan di dalam program paralel, karena mereka memang salah satu penghambat untuk proses paralelismenya. Lalu sebagai contoh di sini, sebagai contoh data dependensi adalah loop carried data dependency. Nah, jadi itu kita contohkan adalah data dependensi yang looping. Nah, di sini diberikan sebuah contoh program, penggalan program di O500J my start my end, ya. Kemudian A, J sama dengan A, J-1 kali 2.0500 continue. Nah, jadi di sini the value of A, J-1, ya. Jadi nilai A, J-1 itu harus dihitung sebelum nilai AJ-nya itu dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, nilai AJ ini akan menunjukkan ketergantungan data atau menunjukkan dependensinya, ya, menunjukkan dependensi data itu pada AJ-1. Ya. Sehingga paralelismenya dapat dihambat. Paralelisme inhibited. Nah, kemudian if task 2 has AJ and task 1 has AJ-1, nah, jika di sini jika tugas 2 itu memiliki AJ, ya, jika tugas 2 itu memiliki AJ dan tugas 1 itu memiliki AJ-1, itu akan menghitung nilai AJ yang benar. Nah, hal ini diperlukan
Pertama, yaitu arsitektur memori terdistribusi. Tugas 2 harus mendapatkan nilai A J-1 dari tugas 1 setelah tugas 1 tadi menyelesaikan komputasinya. Kemudian di dalam share memory, ya, arsitektur memori bersama atau share memory, itu tugas 2 harus membaca AJ-1 setelah tugas 1 itu dilakukan perbaruan. Ini sebagai contoh dari data dependensi. Kemudian contoh yang kedua, loop independent data dependency. Ini kalau looping independent berdiri sendiri dari data dependency. Di sini ada contoh task 1, X sama dengan 2, dan task 2 itu X sama dengan 4. Ya, sampai terus di sini Y sama dengan X kali X dikali 2, dan Y sama dengan X kali 3. Nah, seperti contoh pada sebelumnya, example 1, ya, penghambat paralelisme atau paralelisme inhibited, yang melakukan penghambatan pada paralelisme. Jadi nilai Y itu bergantung pada pertama. Nilai Y ini itu akan bergantung pada distribusi memori arsitektur. Apabila arsitektur memorinya itu terdistribusi, jika atau ketika nilai X-nya itu dikomunikasikan di antara task, between the task. Nah, kalau dia arsitekturnya share memory, di situ tugas yang terakhir, ya, tugas yang terakhir di sini akan menyimpan nilai X. Nah, ini tergantung dari model dari karakteristik arsitekturnya. Nah, meskipun semua tergantung pada data yang important data, ya, meskipun semua data dependensinya itu penting untuk diidentifikasi saat merancang program paralel, ya. Jadi loop carrier independency itu atau ketergantungan terhadap loop ini yang membawa tugas itu sangat penting karena memang loop itu mungkin akan merupakan target paling umum dari upaya paralelismenya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara menghandle dependencies, data dependencies dalam parallel programming. Yang pertama, distribusi memori arsitektur. Nah, di dalam arsitektur memori terdistribusi, yaitu mengkomunikasikan dengan cara mengkomunikasikan data yang diperlukan pada titik sinkronnya, titik sinkronisasinya. Yang kedua, apabila dia arsitekturnya share memory, maka dia akan mensinkronkan operasi read and write atau write, baca tulis di antara tugas tersebut. Nah, itu tergantung arsitektur yang digunakan untuk menghandle data dependensi ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang load balancing. Load balancing atau keseimbangan beban. Ya, keseimbangan beban dalam menghandle suatu tugas permasalahan. Nah, load balancing refers to the practice of distributing work among tasks so that all tasks are kept busy all of the time. Jadi load balancing ini mengacu pada praktik cara mendistribusikan tugas, ya, di antara atau mendistribusikan pekerjaan di antara tugas-tugas sehingga semua tugas tadi tetap tetap busy, tetap melakukan pekerjaannya, tetap sibuk sepanjang waktu. Ya, ini jadi apa itu load balancing? Jadi dia mengacu pada suatu praktek bagaimana sih pekerjaan itu didistribusikan di antara tugas-tugas supaya tugas tadi tetap sibuk dalam bekerja. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di sini, ini ada work white, ya, yang warna biru itu work, yang warna oranye itu white. Jadi bagaimana menetapkan load balancing ini? Kemudian yang kedua adalah load balancing is important to parallel program for performance reason. Jadi atau load balancing ini penting untuk program paralel karena alasan performansi, untuk alasan performansi. Nah, kita ambil contoh, for example, misalnya jika semua tugas itu
apa namanya, tunduk pada titik sinkronisasi barrier. Nah, tugas paling lambat akan menentukan kinerja keseluruhan. Jadi kita lihat di sini, apabila subjeknya itu apa, tugas dari subjeknya itu apa? Ya, subjek dari tugas ini. Ada beberapa tugas. Nah, ini yang akan menentukan performansinya. Tugas yang paling lambat seperti ini, dia akan menentukan setiap performansinya. Performansi dari si komputer saat tadi. Jadi artinya di dalam load balancing ini supaya tetap seimbang, supaya idle time itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar untuk menangani setiap tugasnya. Nah, ini ada waktu tunggu. Nah, ini kalau ini semakin tasnya waktu tunggunya semakin, salah satu tas ini semakin lebar, maka permasalahan load balancing itu akan mempengaruhi performansi dari keseluruhan sistem paralel computing. Nah, oke. Jadi sebisa mungkin sistem tersebut dirancang agar load balancingnya itu seimbang antara ketika mengerjakan masing-masing tugas. Antara warp and wide-nya itu tidak terlalu jauh. Nah, sekarang how to achieve load balancing. Nah, bagaimana cara mencapai load balancing? Yang pertama, equally partition the warp each task receivers. Nah, di sini yang pertama adalah partisi yang sama. Harus memiliki partisi yang sama untuk setiap pekerjaan. Makanya di bagian partisi harus dibuat porsi. Ya, porsinya itu memiliki porsi atau partisi yang sama untuk setiap pekerjaan yang diterima pada setiap tugasnya. Nah, for array metric operation misalkan di situ untuk operasi array, ya, di mana setiap tugas itu akan melakukan pekerjaan serupa, distribusi kumpulan data secara merata di antara tugas-tugas. Kemudian for loop iteration, kalau dia loop iterasi pengulangan, di mana pekerjaan yang dilakukan di setiap iterasinya serupa, mendistribusikan iterasi secara merata di seluruh tugas. Kemudian, if a heterogeneous mix, ya, jika campurannya itu mesinnya itu heterogen, mesin komputasinya, ya. Jika campuran mesin yang heterogen dengan karakteristik kinerja yang berbeda-beda itu digunakan, pastikan ya, untuk menggunakan beberapa jenis alat analisis kinerja untuk mendeteksi setiap load imbalancing, untuk mendeteksi ketidakseimbangan beban. Nah, ini sesuaikan pekerjaan dengan benar. Ini perlu adanya campur tangan dari seorang programmer, bagaimana menyeimbangkan setiap pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu use dynamic work assignment. Nah, untuk mencapai load balancing, yang kedua adalah gunakan tugas atau gunakan dynamic work assignment, penugasan kerja yang dinamis. Nah, pada kelas tertentu dan masalah akan mengakibatkan ketidakseimbangan beban meskipun data didistribusikan secara merata di antara tugas-tugas. Nah, misalkan yang pertama sparse arrays. Sparse arrays atau array yang memiliki kerenggangan. Ya. Some task atau beberapa tugas itu akan memiliki data aktual untuk dikerjakan sementara, yang lain sebagian besar memiliki nilai 0. Nah, kemudian metode grid adaptive, itu beberapa tugas ini mungkin perlu menyempurnakan mesh ketika model mesh, ya, di situ model mesh. Mereka ketika menyempurnakan mesh mereka, sementara yang lain itu tidak. Kemudian ada simulasi n-body, di mana beberapa partikel itu dapat bermigrasi ke atau dari domain tugas aslinya ke tugas yang lain. Nah, di mana partikel yang dimiliki oleh beberapa tugas itu membutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada yang dimiliki oleh tugas lainnya.
Nah, ketika jumlah pekerjaan atau ketika jumlah work tadi atau pekerjaan yang akan dilakukan setiap tugas secara sengaja itu bervariasi, memiliki variasi atau tidak dapat diprediksi, itu mungkin berguna untuk menggunakan pendekatan penjadwalan. Jadi apabila tugasnya itu tidak bisa diprediksi, maka bisa menggunakan model penjadwalan atau kumpulan-kumpulan tugas. Nah, setiap saat di sini tugas itu menyelesaikan tugasnya, tugas ini akan mengantri untuk mendapatkan pekerjaan baru. Kalau dia menggunakan penjadwalan. Lalu di situ yang terakhir adalah it may become necessary to design. Nah, di situ mungkin perlu untuk merancang algoritma ya, dalam mendeteksi dan menangani ketidakseimbangan beban saat terjadi secara dinamis di dalam kode-kode yang dihandle. Lalu kita masuk ke granularity. Granularity ya, atau granularity ya, di sini granularity itu pertama yaitu computation atau communication ratio. Jadi rasio komputasi atau komunikasi. In parallel computing, di dalam komputasi paralel, granularity ini adalah ukuran kualitatif. Ya. Ukuran kualitatif dari rasio komputasi terhadap komunikasi. Lalu, periode komputasi itu biasanya dipisahkan dari periode komunikasi oleh peristiwa sinkronisasi. Nah, paralelisme ini, granularity ini ada fine grain parallelism atau paralelisme berupa istilahnya fine grain ya, atau gini bisa diistilahkan sebagai memiliki butiran yang halus, atau coarse grain parallelism. Bisa rasio komputasinya berkaitan dengan granularity, bisa parallelism fine grain atau parallelism coarse grain. Nah, apa sebetulnya fine grain parallelism? Atau paralelisme yang memiliki butiran halus. Ya. Jadi, jumlah pekerjaan komputasi, relatively small amount of computational work are done between communication event. Nah, di sini, fine grain parallelism itu adalah yang pertama, jumlah pekerjaan komputasi yang relatif kecil dilakukan di antara komunikasi event atau peristiwa komunikasi. Jadi di situ jumlah pekerjaannya itu relatif kecil. Nah, kemudian yang kedua, rasio komputasi itu terhadap komunikasi itu rendah. Kemudian ada fasilitas dalam load balancing. Nah, implies high communication. Jadi dia mengimplikasikan atau menyiratkan overhead komunikasi yang tinggi dan di situ sedikit peluang untuk peningkatan kinerja. Nah, jika granularity is too fine, jika granularity-nya itu terlalu bagus, ya, begitu bagus, maka kemungkinan overhead itu yang diperlukan untuk komunikasi dan sinkronisasi tadi antar tugas itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada komputasinya. Nah, kita lihat di sini computation. Yang merah itu adalah komputasinya, yang biru adalah komunikasinya. Jadi antara komputasi dan komunikasi itu memiliki tingkat relatif jumlah yang relatif, pekerjaan yang relatif singkat atau halus. Lalu ada coarse grain parallelism. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbeda yang lebar, komunikasi komputasinya lebar. Jadi jumlah pekerjaan komputasi yang relatif kecil itu dilakukan di antara peristiwa komunikasi. Nah, ada pekerjaan communication. Ya. Kemudian rasio komputasi terhadap komunikasinya itu rendah. Kemudian di situ di sini untuk yang coarse grain parallelism ya, di situ jumlah pekerjaan komputasinya ini yang relatif besar.
komputasinya ini relatif besar, yang warna merah, ya, itu akan relatif besar, itu dilakukan di antara communication atau sinkronisasi peristiwa, event, untuk melakukan synchronize event. Kemudian rasio komputasi terhadap komunikasi itu tinggi. Lalu di dalam coarse grain parallelism ini menyiratkan lebih banyak peluang untuk peningkatan kinerja. Jadi kinerjanya akan lebih tinggi. Nah, kemudian lebih sulit memuat keseimbangan secara efisien. Load balancing-nya itu akan lebih sulit dilakukan. Karena dia memiliki komputasi yang tinggi dibandingkan komunikasinya. Nah, sekarang mana yang lebih bagus di antara ketiganya tadi dalam hal granularity? Nah, jadi perincian yang paling efisien itu tergantung pada, atau granularity yang lebih efisien itu tergantung pada algoritma. Ya, algoritma dan lingkungan perangkat keras yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu dalam kebanyakan kasus overhead itu yang terkait dengan komunikasi dan sinkronisasi ini lebih relatif tinggi terhadap kecepatan eksekusi, sehingga menguntungkan untuk memiliki perincian yang kasar. Kemudian yang ketiga yaitu paralelisme butiran halus itu dapat membantu mengurangi biaya overhead karena ketidakseimbangan beban. Jadi itu yang mana yang lebih bagus bisa dilihat di sini. Jadi fine grain paralelisme itu dapat membantu mengurangi overhead, biaya overhead karena adanya ketidakseimbangan beban. Jadi keduanya tadi yang lebih bagus adalah bisa dikatakan sebagai fine grain parallelism. Nah, baik, itu tadi materi kita hari ini. Silahkan dipelajari dan mencari referensi-referensi yang lain tentang designing parallelism program. Silahkan dipelajari dan kita akan bertemu lagi minggu depan pada bahasan yang sama, yaitu desain dan paralel program, atau kita melanjutkan bahasan yang lain yaitu tentang hukum AMDAL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.